Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas sesuatu yang super menarik. Judul presentasi kami adalah penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional pangan atau fermentasi ragi. Ya, kita bakal ngebahas bagaimana mikroorganisme khususnya ragi bisa bikin makanan seperti donat yang menjadi lebih fluffy dan enak. Sebelum kita lanjut, masih kita melakukan tujuan kita adalah pertama, memahami konsep fermentasi sebagai salah satu contoh bioteknologi konvensional. Yang kedua, mengetahui bagaimana ragi bekerja dalam proses fermentasi makanan, lalu mengamati langsung perubahan yang terjadi pada adonan donat akibat fermentasi, dan membuktikan bahwa mikroorganisme itu punya peran penting bahkan dalam makanan sehari-hari. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 10 orang. Kenalin, ini dia tim kita. Perkenalkan, nama saya Yad Rizky. Saya Ayu Jasari, dan saya Fegani, dan saya Rahmasari. Saya Satu Fatul, saya Ricardo, Saya Muhammad Ibnu Fasya. Saya Angel, Saya Vicky. dan saya Barada Setia. Baiklah, presentasi ini adalah bagian dari mata pelajaran biologi, di mana kita belajar tentang bioteknologi dan bagaimana mikroorganisme bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. kami juga berterima kasih kepada Ibu Melki Fatini yang telah menjadi guru kami dan telah membimbing dalam memahami bioteknologi dengan cara yang seru dan menarik. Kami berasal dari SMA 14 Kota Jambi, tahun ajaran 2024-2025, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin donat makin enak dan fluffy. Itu video di sana. Bye-bye.
Jadi kita akan membahas dulu apa sih fermentasi. Nah, fermentasi ini secara sederhana kita akan bahas proses di mana organisme, contohnya ini kan seperti ragi itu dari gula menjadi energi. Proses ini menghasilkan dua zat, gas karbon dioksida CO2 dan etanol C2H5OH. Karbon dioksida inilah yang membuat adonan mengembang. Fermentasi sudah digunakan sejak lama dalam bioteknologi konvensional, terutama dalam pembuatan makanan seperti roti, donat, tape, dan juga yogurt. Bagaimana fermentasi terjadi pada adonan? Nah, sekarang kita bahas gimana sih proses fermentasi ini terjadi di adonan. Saat kita mencampurkan ragi ke dalam adonan, mikroorganisme dalam ragi mulai makan gula yang ada di tepung. Nah, saat mereka makan, mereka juga akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut terjebak di dalam gluten adonan, makanya adonan bisa mengembang terus jadi lembut deh. Makanya kalau kita buru-buru goreng donat, kita lupa ngasih waktu buat fermentasi, hasilnya akan bantet dan keras. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Ini dia rumus kimia dari proses fermentasi ragi. C6H12O6 menghasilkan C2H5OH plus 2CO2. Jadi, C6H12O6 adalah gula atau glukosa yang ada di dalam adonan. Saat ragi mengolah glukosa, dia menghasilkan C2H5OH alias etanol dan CO2 alias karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang bikin adonan jadi mengembang. Sementara itu, etanol akan menguap saat adonan digoreng. Jadi nggak perlu takut malu kalau makan donat karena alkoholnya hilang saat proses pemanasan. Faktor yang mempengaruhi fermentasi. Fermentasi ini nggak bakal berhasil kalau kondisi lingkungan nggak mendukung. Ada beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi fermentasi, yaitu suhu ragi bekerja minimal di suhu hangat sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Kalau terlalu dingin dia bakal mundur, kalau terlalu panas bisa mati. Yang kedua, ada kadar gula, yang dimana gula ini adalah makanan utama ragi. Tapi kalau kebanyakan gula, ragi malah dehidrasi dan nggak bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, yang ketiga ada waktu, yang dimana fermentasi ini butuh waktu yang cukup. Biasanya sekitar 1-2 jam yang untuk hasil maksimal. Yang keempat ada ketersediaan oksigen. Kalau ada oksigen, ragi bisa berkembang dengan lebih cepat. Tapi kalau tanpa oksigen, dia bakal lebih fokus ke fermentasi. Jadi dari semua yang kita bahas tadi bisa kita simpulkan kalau fermentasi adalah proses penting dalam pembuatan makanan seperti donat. Tanpa fermentasi, adonan kita nggak bakal bisa mengembang dengan baik dan hasilnya akhirnya bisa bakal bantet dan keras. Makanya kalau bikin donat atau roti jangan buru-buru ya. Kasih waktu buat ragi bekerja biar hasilnya empuk dan enak. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi teknologi berperan dalam makanan yang kita makan sehari-hari.